Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikron Irwan. Saya di sini untuk pertemuan video. Ya, ini pertemuan ketiga, tapi di video yang kedua. Nah, jadi di proyek kali ini dengan mata kuliah mobile, pemrograman mobile itu saya akan menjelaskan atau memberitahu eh, berbagai macam-macam topik. Nah, terus di sini sudah dengan sesuai dengan proyek saya, yaitu saya nama proyeknya YouCare. YouCare itu kayak aplikasi tentang kesehatan. Nah, pertama kita lanjut di penjelasannya. Di sini saya ada menggunakan view. Di sini saya ada menggunakan view binding. Oke, di view binding ini, nih saya menggunakan view binding. View binding itu adalah fitur di Android Studio. Nah, di sini ya, yang mempermudah akses ke komponen tampilan view. Saat inisialisasi di activity tanpa perlu menggunakan find view by ID. Berarti tanpa perlu menggunakan satu-satu gitu. Dengan view binding, setiap komponen yang ada pada layout XML dapat diakses secara otomatis berdasarkan atribut ID-nya, sehingga akan terhindar dari null pointer exception. Nah, jadi view binding itu kurang lebih dia mempermudah kita. Terus dia juga mempersingkat codingan atau merapikan codingan. Terus jangan kalau misalnya menerapkan view binding, itu jangan lupa aktifkan view bindingnya di build Gradle di sini. Sini biasanya ada tanda sinkron. Di sini nih. Jadi kita harus sinkronnya dulu, terus ada sinkron. Nah, itu harus disinkronkan. Terus selanjutnya itu ada di pengenalan atribut komponen. Atribut komponen itu, bentar ya, ada di sini. Ada di layout. Nih, kita buka codingannya. Nah, nih. Ini namanya atribut komponen. Nih, ada button, Android ID. ID ini kita buat button luas segitiga. Terus ada layout with wrap content. Terus Android layout height wrap content. Nah, jadi wrap content ini dia menyesuaikan sama apa namanya? Dia constraint-nya menyesuaikan. Terus ya menyesuaikan sama parent. Nah, terus di sini sebenarnya kita bisa ubah sebagai 40 dp atau berapa dp gitu sesuai kita, tapi kalau wrap content itu udah otomatis. Terus di sini ada layout margin horizontal. Layout margin horizontal itu digunakan untuk ini margin top ya, margin top aja lah. Untuk margin top itu digunakan untuk memberikan margin top dan bottom dari parent. Berarti dia gimana margin topnya di situ diletak. Terus memberikan warna pada background,
Itu kita bisa menggunakan nih background. Background aja sih kalau misalnya warna aja. Kalau tint nih itu untuk buttonnya. Terus dia ada apa lagi ya? Ini wrap content berarti udah otomatis. Background tint, warna, horizontal. Udah mungkin itu aja sih. Berarti ini kurang lebih untuk mengatur lah ya. Nih, mengatur ke posisi. Terus selanjutnya ada penambahan resource. Penambahan resource itu di sini, flash. Nah, kalau misalnya kita mau menambahkan gambar, itu kita bukanya di drawable supaya bisa terbaca di bagian activity di sini, terus di bagian sininya. Nih, make view, terus kita letak di sini misalnya. Nah, itu akan ada di sini you can. Nah, itu langsung ada ya. Itu contohnya. Ini kita bisa ekstrak dia dari file kita, dari file manager dari sini. Terus kalau bisa misalkan PNG supaya tidak ada latar belakang atau tidak ada background. Terus jika eh apa mengubah font. Font itu usahakan yang TTF. Jadi kita harus mengunduh dulu. Unduhannya kita dragkan ke sini, kita dropkan ke sini. Jadi langsung otomatis font itu bisa kita gunakan. Terus ada teks string, teks string XML. Itu definisikan price values. Terus ada warna, ada colors. Itu hmm, nih warna. Jadi kita ubah aja misalnya ini mempermudah kita ya. Jadi di sini misalnya kita menggunakan warna tunggu. Misalnya di sini kita menggunakan warna button. Kita masukin kodenya di sini F4 ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mengubah buttonnya, itu bisa kita rubah dengan mana dia? Edit button, button, layout, background, tint, color, button. Nah, itu udah otomatis ke warna buttonnya langsung berubah. F4 itu kalau nggak salah saya itu warna putih, dia langsung berubah ke warna putih. Nah, untuk device saya tampilannya seperti ini. Tuh, seperti ini. Kalau di refresh, oh button udah ada. Oke, kita ubah cari yang lain misalnya apa ya? You care. Nih, kita ganti ke you care. Nih.
Kita refresh. Masukkan nama, masuk. Nah, ini yang terubah nih di bagian luas persegi. Jadi, Euchre ini dia menggunakan warna F4 dan F4 tadi. Tapi kalau misalnya kita balikkan ke button, kita balikkan ke button, jadi dia langsung membaca yang di warna tadi. Ini string tadi ya. Nih, ini yang langsung ke warna button. Oke, warna button ini kodenya berarti nanti kita refresh, kita running ulang, kita buktikan kalau itu berubah. Nah, ini berubah ya. Oke, selanjutnya itu ada intense. Intent itu adalah digunakan untuk berpindah dari satu activity ke activity lainnya. Misal dari second activity ke main activity. Yang dimana dia masing-masing activity itu berhubungan. Jadi kalau misalnya kita klik tombol di sini itu bisa berhubungan ke activity selanjutnya. Jadi kita harus menerapkan tombol berikut sini. Yang dimana mana dia di main activity. Ah, ini file intent. File intent. Jadi file intent se ke second activity. Jadi dia langsung connect ke second activity. Terus misalnya kita buat di sini background nama password kita masuk. Nah, ini yang digunakan itu adalah file intent yang dimana dia mengonekkan main activity ke second activity karena second activity ini isinya ini. Nih, luas segitiga, ini kan luas segitiga. Jadi kalau main activity, ntar main activity itu isinya ini, yang pertama tadi. Oke, terus apa lagi ya? Udah, ini intent kita runningkan di project. Kita besarin aja. Besar kali. Nah, kembali dulu, kita ulang. Nah, background kita masukin password, selamat datang. Terus kita masukin luas segitiga di sini, luas persegi, ini 2. Ini 3, dua segitiga. Hasilnya 30. Luas persegi, ini 1, ini 2. Hasilnya 2, 2,0 nih. Nah, hasilnya 2. Kalau segitiga tadi, nah 1,1. Karena dia mungkin sekian untuk proyek saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.